Selamat siang semua. Selamat siang teman-teman dan seluruh hadirin yang berkesempatan mendengarkan video ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat Firdaus. Saya seorang siswa ataupun juga trainee dari program Graduate Trainee pada EPP Sinarmas pada tahun 2020. Di video dan kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan sedikit mereview dan berbagi bersama teman-teman mengenai apa yang menjadi perbedaan antara motor bakar 4 langkah dan juga motor bakar 2 langkah, atau yang biasa kita kenal menjadi motor bakar 4 tak dan juga motor bakar 2 tak. Adapun yang menjadi pembahasan kita pada saat ini adalah yang pertama adalah pengertian motor bakar dan juga sedikit sejarah dari motor bakar. Kemudian perbedaan antara mesin 2 tak dan juga mesin 4 tak. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja dari motor bakar 2 tak dan motor bakar 4 tak. Kemudian, sedikit penjelasan lewat dari animasi yang bisa kita pahami. Motor bakar. Motor bakar merupakan mesin yang sumber tenaganya berasal dari pengembangan ataupun juga pembakaran gas dan juga bahan bakar yang berlangsung di dalam combustion chamber. Proses pembakaran ini memanfaatkan kompresi dan juga daya hisap dan tekan dari sebuah piston untuk menghasilkan tekanan sehingga menyebabkan bahan bakar menjadi terbakar yang bercampur dengan udara. Adapun yang menjadi konfigurasi mesin pembakaran dalam adalah layout mesin yang umumnya adalah, jika itu adalah mesin piston, maka pembagiannya ada beberapa. Yang pertama adalah mesin 2 tak. Yang kedua adalah mesin 4 tak. Yang ketiga, mesin 6 tak. 4, mesin diesel, dan yang terakhir adalah Cyclus Atkinson. Mesin 2 tak. Mesin 2 tak merupakan mesin pembakaran dalam yang satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan mesin 4 tak. Mesin 4 tak memerlukan 4 langkah untuk menghasilkan satu siklus pembakaran. Pada kedua mesin ini juga memiliki proses intake yang sama. Yang pertama, proses hisap. Yang kedua adalah proses kompresi. Yang ketiga adalah tenaga. Dan yang terakhir adalah pembuangan. Prinsip kerja dari mesin 2 tak adalah titik mati atas atau top dead center. Piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin, atau piston berada pada titik paling jauh dari poros engkol atau crankshaft. Kemudian, titik mati bawah atau bottom dead center. Posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder, atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol atau crankshaft. Yang selanjutnya adalah ruang bilas, yaitu ruangan yang berada di bawah piston di mana terdapat poros engkol crankshaft, sering disebut dengan bak engkol. Berfungsi sebagai gas hasil campuran udara, bahan bakar, dan pelumas bisa tercampur lebih merata. Selanjutnya adalah pembilasan, yaitu proses pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses pemasukan gas untuk pembakaran dalam ruang bakar. Pada mesin 2 tak, untuk melakukan 2 tahapan, 4 gerakan, langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan juga langkah pembuangan terjadi dalam beberapa bagian. Yang pertama, langkah pertama adalah piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Pada saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, maka akan menekan ruang bilas yang berada di bawah piston.
Semakin jauh piston meninggalkan titik mati atas menuju titik mati bawah, tekanan di ruang bilas semakin meningkat. Pada titik tertentu, piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya, ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar akan keluar melalui lubang pembuangan. Dan begitu seterusnya. Ketika piston telah berada di titik mati bawah, maka langkah yang selanjutnya adalah piston bergerak menuju titik mati bawah menuju titik mati atas. Maka akan menghisap gas hasil dari pencampuran udara, bahan bakar, dan pelumas masuk ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Pada mesin 2 tak, dalam 1 kali putaran poros engkol terjadi 1 kali proses pembakaran, sedangkan pada mesin 4 tak sekali proses pembakaran terjadi dalam 2 kali putaran poros engkol. Mesin 4 tak. Mesin 4 tak adalah sebuah mesin di mana untuk menghasilkan sebuah tenaga memerlukan 4 langkah piston, 2 kali rotasi crank as, dan 1 kali putaran noken as atau crankshaft. Prosesnya adalah piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Ketika itu, klep inlet terbuka, bahan bakar masuk ke dalam silinder. Dan yang selanjutnya, crank as berputar 180 derajat. Noken as yang pada posisi ini akan berputar 90 derajat. Tekanan negatif dari piston akan menghisap kabut udara bahan bakar masuk ke dalam silinder. Langkahnya hampir sama dengan mesin 2 tak, yaitu langkah hisap, kemudian langkah kompresi, dan yang terakhir adalah langkah buang. Langkah tenaga dan juga langkah buang. Pada langkah kompresi, pada langkah hisap, piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, sehingga menyebabkan besarnya volume pada bagian atas piston, sehingga menyebabkan udara dan juga bahan bakar terhisap dan tercampur. Kemudian, ketika gerakan itu, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, sehingga menyebabkan klep tempat bahan bakar masuk dan juga udara menjadi tertutup. Kemudian gerakan kompresi piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah menuju titik mati atas menyebabkan terkompresinya udara dan juga bahan bakar di dalam silinder. Kemudian pada saat yang sama, sekitar 15 derajat sebelum titik mati atas, busi mulai menyalakan bunga api dan melakukan proses pembakaran. Crank as mencapai 1 rotasi penuh pada 360 derajat. Pada saat yang sama, noken as mencapai posisi pada 180 derajat. Selanjutnya adalah langkah tenaga. Langkah yang dimulai ketika campuran udara dan juga bahan bakar dinyalakan. Dengan cepat, campuran yang terbakar ini merambat dan terjadilah ledakan yang tertahan oleh dinding kepala silinder sehingga menimbulkan gaya balik bertekanan tinggi yang mendorong piston turun ke silinder bor. Adapun prosesnya adalah ketika ledakan tercipta secara sempurna di dalam ruang bakar, piston terlempar dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Kemudian klep inlet menutup penuh, sedangkan menjelang akhir, klep buang mulai sedikit terbuka untuk melakukan pembuangan pada gas hasil
pembakaran. Kemudian terjadi transformasi energi gerak bolak-balik piston menjadi energi pada kruk as. Putaran kruk as mencapai hampir 540 derajat. Kemudian putaran noken as mencapai 270 derajat. Yang terakhir adalah langkah buang. Proses pembuangan dari hasil pembakaran ketika piston berhasil membakar udara dan juga bahan bakar secara sempurna. Atau yang bisa kita sebut dengan counterbalance pada kruk as akan memberikan gaya normal untuk menggerakkan piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Klep X terbuka sempurna dan juga klep inlet akan menutup secara penuh. Kenapa klep eksternal ataupun klep keluaran akan membuka secara sempurna? Karena dia akan menjadi saluran untuk pembuangan gas hasil pembakaran dari proses pembakaran pada piston. Pada saat yang sama, kruk as melakukan 2 rotasi penuh, yaitu sebesar 720 derajat. Kemudian, noken as menyelesaikan 1 rotasi penuh, sebesar 360 derajat. Sekian video kita pada saat ini. Semoga waktu teman-teman dan yang melihat video ini bermanfaat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.